sebagai ketua kelas bisa dipimpin doa. Di tempat dulu, siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sebelumnya dirapikan dulu seragamnya yang keluar, kemudian dilihat sekitarnya ada sampah atau tidak. Tidak perlu. Kalau sudah siap semua, alat tulisnya diletakkan di atas meja. Sudah Bu. Oke, itu tandanya kalian sudah siap untuk belajar hari ini. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu presensi terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada Bu. Masuk semua? Iya. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya anak-anak kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu supaya menumbuhkan rasa nasionalisme kita dan cinta tanah air. Anak-anak semuanya dibawa untuk berdiri. Baik Bu. Nah, anak-anak nyanyi sambil tepuk tangan semua ya. Baik Bu. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Anak-anak bisa dipersilakan duduk kembali. Ya Bu. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu mempunyai peraturan atau tata tertib dalam melakukan pembelajaran pada hari ini tanggal Kamis tanggal 12 Juni. Nah, anak-anak, Ibu mempunyai 3 peraturan kelas yang wajib kalian patuhi selama kegiatan belajar berlangsung. Yang pertama, sopan. Kalian wajib menggunakan kalimat yang baik atau tutur kata yang sopan kepada guru maupun teman. Kemudian yang kedua, bersih. Kalian wajib menjaga kebersihan kelas. Dan yang terakhir, aktif. Kalian diharapkan bisa aktif untuk bertanya, menjawab, serta diskusi. Baik Bu. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban di sekolah. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang Hak dan kewajiban di rumah Bu. Iya, betul. Di kos. Nah, anak-anak, Ibu mau tanya, kemarin tanggal 6 Juni kita memperingati sebagai hari apa? Hari Raya Idul Adha. Kalian sudah makan sapi, sudah makan kambing ya? Belum. Dagingnya. Iya, maksudnya makan daging sapi, daging kambing. Sudah dong Bu. Hari Raya Idul Adha diperingati itu agar kita mempunyai jiwa keikhlasan dan juga rela berkorban. Untuk itu, Ibu harap kalian juga bisa menerapkan nilai-nilai tersebut ke dalam pembelajaran kita hari ini dengan cara belajar bersungguh-sungguh dan juga semangat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian itu diharapkan bisa membedakan antara hak dan juga kewajiban di sekolah.
kepada guru. Kalian biasanya melakukan ini ketika mau berangkat sekolah. sama pulang sekolah. Ibu mau tanya, kenapa siswa perlu bersalaman dan bersikap sopan kepada guru? Karena itu termasuk menghormati guru, Bu, dan salah satu kewajiban kita. Iya, betul sekali Mbak Ana, karena hal tersebut merupakan suatu kewajiban kita sebagai siswa di sekolah. Oke, selanjutnya ini ada pengertian hak dan juga kewajiban. Salah satu ada yang mau membaca? Saya. Iya, Mbak Latifah, silakan membaca. Hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang patut diterima oleh setiap orang. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Iya, terima kasih Mbak Latifah. Jadi, hak adalah sesuatu yang patut diterima oleh setiap orang. Nah, tetapi hak dalam di sekolah itu merupakan sesuatu yang patut diterima oleh kalian sebagai siswa maupun guru. Sedangkan kewajiban di sekolah merupakan sesuatu yang harus dilakukan kalian sebagai siswa dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, anak-anak jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting di buku kalian masing-masing ya. Selanjutnya, Ibu ada macam-macam hak di sekolah. Yang pertama ada hak untuk mendapatkan pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari guru dan teman. Selanjutnya, Mbak Alifah, coba dibaca. Hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat, hak menggunakan fasilitas sekolah. Oh iya, terima kasih Mbak Alifah. Di sini anak-anak ada yang bisa menyebutkan selain contoh di sini Hak mendapatkan nilai. ya, bisa maju dan dituliskan di papan tulis anak. Mas Alfian, semuanya. Oke, terima kasih Mbak Ana. Sama-sama, Bu. Dan di sini Mbak Ana menuliskan hak untuk hak mendapatkan nilai. Nah, setelah kalian mengerjakan tugas, kalian berhak untuk mendapatkan nilai. Selanjutnya, Ibu mempunyai contoh macam-macam kewajiban di sekolah. Yang pertama, ada yang mau baca? Oh ya, Mas Alfian. Macam-macam kewajiban di sekolah. Yang pertama itu ada menghormati guru dan bersama teman. Yang kedua mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga menaati tata tertib dan peraturan sekolah. Yang keempat menjaga kebersihan dan kerapian kelas atau sekolah. Nah, berikut ini adalah macam-macam kewajiban kita di sekolah. Anak-anak ada yang mau menuliskan contoh lain dari kewajiban di sekolah? Mas Alfian lagi? Ya, nggak apa-apa, bagus. Silakan maju, Mas. Mas Bayu, tolong disimak ya temannya. Ya, jadi temannya yang sudah maju. Terima kasih Mas Alfian, silakan kembali. Nah, di sini Mas Alfian menuliskan kewajiban mengerjakan tugas. Ini Bu, terus siapa? Galuh sama Bayu. Ini Ibu peringatin ya. Jangan ribut sendiri, disimak temannya dan juga Ibu yang menjelaskan di depan. Nah, anak-anak, jadi kewajiban itu bisa kita hak itu bisa kita terima setelah kita menjalankan kewajiban kita. Nah, ini jika kamu telah melaksanakan kewajibanmu dengan baik, maka kamu juga berhak mendapatkan hasil yang baik juga. Sebaliknya, jika kamu lalai dalam kewajiban, maka hakmu bisa saja tidak terpenuhi dengan baik. Maka dari itu, hak dan juga kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Baik, Bu.
Bayu sama Kenalin, saya Mbak Latifah sama Bayu. Mas Bayu. Oke. Nah, di sini Ibu jelaskan dulu. Di sini Ibu punya macam-macam kartu. Di sini itu ada macam-macam contoh hak dan juga kewajiban. Nanti kalian memasukkan mana yang termasuk kewajiban, mana yang termasuk hak. Gitu. Silahkan maju untuk Mas Bayu dan Mbak Latifah. Mas Bayu. Oke, di sini Mbak Latifah memasukkan contoh bebas bermain saat jam istirahat itu termasuk hak. Betul apa enggak teman-teman? Betul. Nah, ketika kalian istirahat, kalian mempunyai hak untuk bebas bermain dan juga jajan di kantin. ya Bu. Kemudian Mas Bayu meletakkan contoh berperilaku baik dan sopan santun ke dalam kotak kewajiban. Betul atau enggak? Betul. Kita kasih apresiasi dulu. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wah, Bayu dan Mbak Latifah silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya anak-anak, Ibu mempunyai LKPD. Ibu bagi kalian menjadi dua kelompok untuk Mbak Arifna, Ayu, Bayu dan juga Galuh kelompok 1. Kemudian Ana, Risma, Tifa dan Alfian kelompok 2. Di sini jangan lupa kalian menuliskan kelompok, anggota dan juga kelasnya masing-masing. Nah, sebelum kalian mengerjakan, kalian juga dibaca dulu petunjuk pengerjaannya. Kemudian ini Ibu mempunyai contoh-contoh hak dan kewajiban. Nanti kalian tempel dan kalian bedakan mana yang termasuk hak dan juga kewajiban. Baik, bisa dipahami? Berapa menit, Bu? Ibu kasih waktu 5 menit. Cukup? Cukup. Oke, silakan dikerjakan anak-anak. Ayo berkelompok, dibantu. Ayo berkelompok. Yuk Mas Alfian. Kelompok 2. Belum ada Bu, masih Masih menganalisis. Bagaimana kelompok 1? Ada kesulitan? Sudah pakai rem tubuh. Iya Bu, dilem pakai. Ini kan ini udah ada double kitnya Mas. Iya. Oh, tak kira pakai nasi Bu. Kalau dapat nasi dari Balas mana? anak-anak kotoran double kitnya dikumpulkan ya, jangan dibuang sembarangan. Oke, Bu. Kalau dapat nasi dari mana dulu? Oke anak-anak, ini sudah 5 menit, sudah selesai semua ya. Sudah. Untuk kelompok 2, ya kelompok 2 bisa maju untuk memaparkan hasil diskusinya. Baik, Bu. 2 orang atau 1 tidak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Dari sana bisa perkenalan terlebih dahulu ya. Baik, perkenalkan nama saya Risma dari Ayo diperhatikan anak-anak, ini temannya yang maju. perwakilan kelompok 2 yang beranggotakan Tifa, Ana, saya sendiri dan juga Alfian. Bayu. Itu Bu Mayan. Mas Bayu. Nah, ini hasil diskusi kami. Hak dan kewajiban yang termasuk hak yaitu mendapat nilai atau apresiasi dari guru, lalu pertanyaan jika belum paham, lalu bebas menyatakan pendapat dan menyampaikan ide-ide, dan bebas bermain saat jam istirahat. Kemudian yang kewajiban. Lalu yang kewajiban yaitu yang pertama menaati peraturan sekolah, mengikuti upacara bendera dengan tertib, mengerjakan piket kelas, dan berperilaku baik dan sopan santun. Iya, anak-anak di sini
jawabannya ada yang berbeda. Kelompok 1 gimana jawabannya? Sama. Ya di sini betul sekali ya, pengerjaannya kelompok 2 sudah rapi dan juga benar. Dapat nilai berapa, Bu? Dapat nilai 100. Ini Di sini kelompok 2 mengelompokkan yang contoh yang dalam hak merupakan mendapat nilai apresiasi dari guru, kemudian bertanya jika belum paham, bebas menyatakan pendapat dan menyampaikan ide-ide, kemudian bebas bermain saat jam istirahat. Selanjutnya yang termasuk ke dalam kewajiban di sini kelompok 2 mengelompokkan menaati peraturan sekolah, mengikuti upacara bendera dengan tertib, mengerjakan piket kelas dan berperilaku baik dan sopan santun. Dikasih tepuk tangan dulu buat perwakilan kelompok 2. Terima kasih Mbak Risma. Oke, selanjutnya anak-anak kita akan mengerjakan soal evaluasi terlebih dahulu. Sebelum mengerjakan soal evaluasi, nampaknya ada yang sudah bosan ini Mbak Alifna mainan botol. Kemudian Mbak Galuh mulai menggambar-gambar. Mbak Galuh, sini ya. Mbak Ayu, ayo. Kita ice breaking terlebih dahulu biar semangat lagi. Tepuk semangat. Sudah semangat semuanya? Sudah. Selanjutnya kalian mengerjakan soal evaluasi secara mandiri. Baik, Bu. Ayo. Nah, anak-anak jangan lupa menuliskan nama, presensi, dan juga kelasnya di lembar hijau evaluasi. Ini yang merupakan hak siswa di sekolah. Yang merupakan hak siswa di sekolah. Ini ya. Mbak Ayu gimana? Ada yang susah? Sudah selesai. Mas Bayu, ini kok masih kosong Mas Bayu, ayo dikerjakan. Pulpennya mana? Mbak Galuh gimana? Sudah selesai. Mbak Ayu, Mbak Ana sudah. Mbak Risma ada yang susah? Mbak Latifah ini yang susah. Ini tuh kamu disuruh mengelompokkan mana yang termasuk kewajiban siswa. Bayu dikerjakan sendiri ya. Sudah selesai Mas Bayu, jangan ribut. Oke anak-anak sudah selesai semua. Coba diangkat lembar evaluasinya. Kita cocokkan sama-sama ya. Baik Bu. Oke nomor 1, coba dibacakan Mbak Ayu. Manakah di bawah ini yang merupakan hak siswa di sekolah? Jawabannya C. Mendapat pelajaran dari guru dengan baik. Iya benar. Yeay. Ada yang salah anak? Tidak ada, Bu. Kita bahas dulu ya. Iya. Mengapa mendapatkan pelajaran dari guru itu merupakan hak siswa? Karena ketiga opsi lainnya itu merupakan contoh kewajiban. Selanjutnya nomor 2, bisa minta tolong Mbak Risma dibacakan. Manakah yang termasuk kewajiban siswa? Jawabannya yaitu D2 dan 3. 2 dan 3, iya benar Mbak Risma. Gimana? Semuanya Betul, benar? betul. Betul. Karena pada opsi 1 dan 4 itu merupakan contoh ada yang betul semua? Ada yang salah satu? Tidak ada. Oke, nanti kalian sepulang sekolah mengerjakan soal dulu di buku paket halaman 50. Kemudian nanti yang untuk siswa yang ibu sebutkan bisa mengerjakan soalnya didampingi oleh ibu. Bisa dipahami anak-anak? Bisa.
Oke, karena materi hari ini kita sudah selesai, kita simpulkan terlebih dahulu. Hari ini kita belajar tentang apa anak-anak? Hak dan kewajiban di sekolah. Ada yang bisa nyebutin pengertian hak itu apa? Hak itu yang harus kita dapatkan. Iya, kalau kewajiban yang wajib Yang kita wajib kita lakukan lakukan. dengan penuh Tanggung jawab. jawab. Kalau contoh-contohnya, contoh hak di sekolah, Mendapatkan kalau contoh kewajiban Bagaluh, ayo sebutkan contoh kewajiban. Tadi kita sudah Membersihkan kelas. Iya, membersihkan kelas. Anak-anak sudah paham semuanya? Sudah. Nah, dari pelajaran kita hari ini, dari bintang 1 sampai 5, berapa bintangnya? 5. Kemudian kegiatan yang menyenangkan menurut kalian itu ketika apa? Mengerjakan LKPD. Mengerjakan LKPD, SDP, Iya. papan. Mbak Alif, mah? Papan juga. Oke. Anak pelajaran kita sudah selesai. Minggu depan kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban di masyarakat. Nah, anak-anak bisa dibaca-baca buku paketnya halaman 60. Oke, terus sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Mbak Ana, bisa tolong dipimpin doa. Di tempat duduk siap tidak berdoa mulai. Berdoa selesai.